Halo sahabat tani, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemurahan rezeki, serta kita senantiasa diberi umur yang barokah. Amin. Hari ini saya melakukan proses penyemaian benih pada polybag mini sahabat, atau biasa disebut polybag anyaman. Dan saya akan berbagi juga tentang proses penanaman setelah masa penyemaian selesai. Sesuai dengan judul, saya melakukannya dengan teknik sederhana dan mudah. Dijamin irit biaya sahabat. Disimak ya. Dan usahakan jangan di skip atau diloncat-loncat ketika nonton, supaya tidak ada poin penting yang terlewati, oke? Setelah proses germinasi selesai, di mana benih sudah berkecambah, kini saatnya melakukan penyemaian sahabat. Pertama, siapkan polybag mini atau polybag anyaman sebagai media tanam. Sebelum memulai proses penyemaian, media tanam mesti kita basahi dulu supaya tanah media tanam tidak kering dan benih tetap lembab sahabat. Dalam 1 hektar, untuk varietas benih semangka non biji yang saya gunakan, kali ini saya tanam bibit Amara F1 yang dimix dengan embrio black sahabat, yang mana keduanya sama-sama memiliki usia tanam lebih pendek dibanding varietas lain. Dan untuk varietas semangka berbiji, saya menggunakan Jamaniku F1 yang memiliki bentuk lonjong sahabat. Dengan rincian, benih semangka non biji 30 pak dan benih semangka berbiji 1 pak. Artinya, dalam 1 hektar saya melakukan penanaman bibit kurang lebih sebanyak 10 hingga 11.000 bibit. Populasi tanaman yang terbilang banyak untuk luas lahan yang hanya berkisar 1 hektar saja. Namun di sini perlu diketahui bersama bahwasanya model bedengan tanaman semangka umumnya ada 2 macam sahabat, yakni model bedengan single yang hanya terdiri dari 1 baris saja dan bedengan berderet yang terdiri dari 2 baris sejajar. Nah, kebetulan untuk model bedengan yang saya gunakan adalah model bedengan berderet sahabat, sehingga jumlah populasi tanaman 2 kali lipat lebih banyak dibanding bedengan single. Namun di lain sisi, mungkin akan timbul sebuah pertanyaan bagi seseorang yang masih belum paham betul tentang berbudidaya tanaman semangka. Kenapa sih ketika kita tanam semangka non biji harus disertai semangka berbiji juga? Jawabannya adalah karena pada dasarnya sahabat, supaya tanaman semangka kita berbuah besar dan berkualitas, maka diharuskan melakukan proses penyerbukan atau perkawinan bunga. Nah, di saat itulah peran semangka berbiji dibutuhkan, di mana serbuk bunga semangka berbiji sebagai jantan bunga dan serbuk bunga semangka non biji sebagai betina bunga. Sehingga hal tersebut nantinya akan memicu kepada pembesaran buah dan kualitas buah yang terdapat pada semangka non biji tentunya. Kurang lebih seperti itu sahabat. Bisa dipahami ya? Namun bukan berarti semangka berbiji tidak bisa dikawin sahabat. Sangat bisa dan sangat saya rekomendasikan agar supaya semangka berbiji berukuran lebih besar lagi. Namun bedanya, semangka berbiji meski tidak dikawin akan tetap besar sahabat. Namun ketika dikawin akan berukuran lebih besar lagi. Baik, kita kembali ke pembahasan sahabat. Ketika beberapa media tanam sudah penuh dan siap di oven, maka pindahkan satu persatu dengan segera ke tempat yang sudah disediakan, sambil lalu menunggu media tanam atau polybag yang lain selesai. Hal ini bertujuan supaya benih yang sudah tertancap ke dalam polybag tidak kering, dan juga jangan lupa siram kembali supaya tetap lembab sahabat. Setelah tertata rapi, kemudian tutup menggunakan plastik dan diberi tumpukan jerami supaya suhu pada media tanam atau polybag tetap hangat, sehingga nantinya benih akan tumbuh dengan cepat sahabat.
Setelah proses oven berlangsung selama 36 jam, kemudian dibuka dengan pelan dan hati-hati sahabat. Kurang lebih seperti ini ya. Sesuai dengan judul video, saya melakukan ini semua dengan cara sederhana dan mudah, dan tentunya tidak membutuhkan banyak modal sahabat. Karena saya tidak melakukan pemupukan maupun penyemprotan pestisida sama sekali. Semuanya murni ala kadarnya sahabat. Hanya bermodalkan air saja. Macu rasan-rasan mbak gurungu. Setelah bibit mulai tumbuh dan daun semakin mengembang, alangkah baiknya kita membuang kepingan benih dengan cara manual supaya pertumbuhan bibit semakin sempurna sahabat. Lakukan dengan hati-hati supaya daun tidak luka dan batang tidak patah. Dan untuk perawatan ketika bibit masih berada pada polybag seperti ini, atau istilah kata ketika bibit masih dikarantina, sekali lagi saya tegaskan sahabat, saya melakukannya dengan sangat sederhana dan mudah. Kenapa demikian? Karena saya hanya melakukan penyiraman di pagi hari dan sore hari saja. Dan juga saya tidak pernah melakukan pemupukan atau penyemprotan pestisida. Meski bibit lebih tinggi dan terkesan terlalu jangkung yang dikarenakan terlalu banyak menyerap air, namun hal ini bukan masalah ketika proses penanaman dilakukan sahabat. Karena media tanam yang saya gunakan adalah polybag mini, sehingga sangat mudah sekali untuk melakukan penanaman pada bedengan nantinya. Ketika bibit sudah berusia 6 hari, di mana bibit sudah bisa dibedakan mana yang layak tanam dan mana yang akan dibuat sulaman, dan di hari yang sama juga saya membuat lubang kecil pada lubang bedengan sahabat, supaya nantinya memudahkan kita ketika proses penanaman sedang berlangsung. Dan karena kali ini saya tidak melakukan penaburan pupuk dasar, maka saya melakukan pupuk kocor sebelum tanam atau pupuk pancingan sahabat. Hal ini merupakan pengganti pupuk dasar yang biasa saya lakukan. Adapun komposisi pupuk kocor sebelum tanam, dalam 1 hektar saya menggunakan pupuk NPK sebanyak 5 kg sebagai bekal nutrisi nantinya, dan dicampur 1 kg diazinon sebagai insektisida untuk mengantisipasi adanya gangguan dari hama tanah seperti gayas atau hama tanah lainnya. Karena biasanya ketika penanaman baru saja dilakukan, sedikit banyak hama gayas akan menyerang sahabat. Setelah masa penyemaian sudah berlangsung selama 7 hari, kini saatnya kita melakukan penanaman atau pindah tanam pada bedengan sahabat. Ketika melakukan penanaman, pilihlah bibit yang benar-benar normal dan berdaun sedikit lebar ya, supaya nantinya bibit yang baru pindah pada bedengan bisa tumbuh dengan normal. Lalu sisanya bisa kita gunakan sebagai sulaman. Adapun waktu yang tepat untuk melakukan penanaman, lebih baiknya dilakukan di sore hari sahabat.
Karena biasanya ketika melakukan penanaman pada sore hari, tanaman tidak mengalami layu yang disebabkan oleh terik matahari. Mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, mohon tekan tombol subscribe dan juga notifikasinya ya, supaya sahabat tani tidak ketinggalan informasi penting seputar dunia pertanian. Jika sudah, terima kasih. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga semua urusannya dipermudah dan dilapangkan rezekinya. Amin. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Salam petani milenial.